We imagine a future. And our imaginings horrify us. They won't fear it until they understand it. And they won't understand it until they've used it. Theory will take you only so far. I don't know if we can be trusted with such a weapon. But we have no choice. Is anyone ever going to tell the truth about what's happening here? Oppenheimer, sebuah film yang lagi ramai banget nih, diperbincangkan di publik tentang seseorang yang dikenal sebagai Bapak Bom Atom. Film ini disutradarai oleh Christopher Nolan yang membuat film tentang perjalanan Oppenheimer, yaitu seorang fisikawan teoritis yang berperan penting dalam pengembangan senjata nuklir pertama. Film Oppenheimer pertama kali diputar perdana di Le Grand Rex di Paris pada 11 Juli 2003 lalu. Film ini adalah film pertama karya Nolan yang tidak didistribusikan oleh Warner Bros. Film Oppenheimer mengeksplorasi dampak moral dari pengembangan senjata nuklir. Kali ini kita tidak akan membahas soal filmnya, tetapi kita akan membahas bagaimana perjalanan si penemu bom atom tersebut hingga dia menyesali penemuannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Julius Robert Oppenheimer lahir pada 22 April 1904 di New York City, Amerika Serikat. Ketika menimba ilmu, dia sangat menyukai pelajaran bahasa, matematika, dan ilmu pengetahuan. Di antara teman-teman sekolahnya, sang penemu bom atom ini dialah yang paling tekun belajar, terutama di bidang pelajaran bahasa. Dia tak hanya sekedar mempelajarinya saja, tapi juga berusaha keras untuk fasih mengucapkan serta membaca tulisannya. Kebiasaan ini membuahkan hasil yang sangat cemerlang hingga pada tahun 1925 ia lulus dari Harvard University. Oppenheimer mulus melanjutkan studinya di Cambridge University, Inggris. Lalu, ia beralih ke kontingen Jerman guna mengejar gelar PhD-nya. Selama di kontingen, yang saat itu merupakan pusat pengembangan mekanika kuantum, ia mendapatkan bimbingan dari Max Born, sampai mendapatkan gelar PhD-nya pada tahun 1927. Setelah lulus dari studinya, ia pulang ke kampung halamannya. 2 tahun kemudian, penemu bom atom ini mendirikan sekolah fisika teoritis di Institut Teknologi California dan Universitas Berkeley. Pada tahun 1930-an, menjadi awal keterlibatan Oppenheimer dalam dunia fisika atom dan nuklir. Ia banyak menyumbangkan pikiran dalam fisika atom dan nuklir, termasuk pikiran mula mengenai bintang neutron dan lubang hitam, yang sudah diabaikan astronom dalam jangka waktu yang sangat lama. Oppenheimer dan Proyek Manhattan. Oppenheimer secara jelas menjumbangkan pemikirannya karena ia menentang kebangkitan kekuasaan fasisme pada era itu. Apalagi di tahun 1939, Amerika mengetahui kalau Jerman berhasil memisahkan inti atom dan mengembangkannya menjadi senjata luar biasa. Maka, untuk menandingi kekuatan Jerman, pada tahun 1941, Presiden Roosevelt membentuk Proyek Manhattan
dan menunjuk Julius Robert Oppenheimer sebagai direkturnya. Hal ini juga atas dasar surat dari Einstein kepada Presiden Roosevelt bahwa reaksi fisi nuklir dapat membuat sebuah bom dengan daya ledak yang hebat. Surat ini memicu perhatian pemerintah AS terhadap potensi senjata nuklir dan menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah AS untuk mengalokasikan sumber daya dan mendukung proyek Manhattan. Meskipun Einstein tidak aktif dalam proyek itu sendiri, peran awalnya dalam menyadarkan AS tentang potensi senjata nuklir telah menjadi salah satu momen penting dalam sejarah dalam pengembangan senjata nuklir. Kemudian, dalam melaksanakan tugasnya, Oppenheimer mengembangkan bom atom berikut senjata lain di markas penelitian Los Alamos, New Mexico. Penelitian lain juga berlangsung di Columbia University, University of Chicago, dan Oak Ridge di Tennessee. Saat penelitian, ia mengundang para ahli fisika papan atas, lalu mereka diajak bekerja sama untuk membuat bom atom. Dari sekian banyak ahli fisika yang hadir, akhirnya terpilih 3.000 orang untuk dijadikan satu tim yang diketuai oleh Oppenheimer. Tanggal 16 Juli 1945 atau setelah 3 tahun bekerja keras melakukan semua penelitian, ia menyaksikan uji coba ledakan bom atom pertama di Gurun, New Mexico. Banyak orang menilai ledakan itu bakal merubah sejarah dunia untuk selamanya. Terbukti, selang sebulan setelah uji coba ledakan, 2 bom atom akhirnya menghanguskan Hiroshima dan Nagasaki yang membunuh ratusan ribu orang. Keadaan ini membuat Jepang harus menyerah dan mundur dari Perang Dunia II pada tanggal 10 Agustus 1945. Meski dikejam-kejam karena telah membunuh ratusan ribu jiwa, bom atom temuan Oppenheimer tetap memiliki dampak positif karena mampu mengakhiri Perang Dunia II yang sudah berlangsung sangat lama. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. Penyesalan Oppenheimer. Setelah bom atom dijatuhkan, Oppenheimer menyesali pekerjaannya dan menyerukan agar energi atom digunakan untuk kepentingan damai. Ia kemudian dipertanyakan kesetiaan dan kredibilitasnya untuk diajukan ke sidang pemeriksaan untuk pejabat tinggi AS dan mengakibatkan jabatannya untuk penasehat pemerintah di bidang keamanan dilepas. Itulah kisah dari sang penemu bom atom yang akhirnya menyesali penemuannya. Mungkin kalau bukan karena penemuannya, saat ini perang dunia belum tentu berakhir. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini dan bantu kami mengembangkan channel ini dengan cara di subscribe, like dan share video ini jika video ini bermanfaat. See you on the next video.